Selamat siang Pak BK Siang, dan Mbak. Maidop. Ya, Pak BK, siang. Komnas HAM kemudian hari ini melanjutkan penyelidikan meski polisi sudah melakukan reka ulang. Nah, apakah sejauh ini ada perbedaan fakta yang ditemukan oleh polisi dan juga Komnas HAM? Ya, terima kasih. Memang hari ini kami ada 2 agenda utama. Yang pertama adalah mendengar keterangan dari FPI dan keluarga korban, dan yang kedua adalah memeriksa kendaraan yang dipakai. Hanya memang kami belum sampai kepada tahap apakah ada perbedaan temuan antara Komnas HAM dengan kepolisian maupun FPI. Ini kami tahapnya masih mengumpulkan keterangan sebanyak mungkin, sehingga kami bisa menganalisanya dengan detail dan juga mengkonstruksi peristiwa yang ada tersebut sesuai dengan standar penyelidikan Komnas HAM, dan tentunya nantinya dianalisa dengan instrumen hak asasi manusia dan juga peraturan di internal kepolisian sendiri. Begitu. Tapi kan sedari awal memang sudah banyak berkembang versi dari polisi dan juga versi dari FPI. Yang Komnas HAM terima data-datanya setelah memeriksa polisi sebelumnya dan juga hari ini ada pemeriksaan terhadap FPI. Bagaimana nantinya menyikapi perbedaan ini? Ya, yang jelas sekarang ini konstruksi peristiwa yang ada di Komnas HAM semakin terang. Artinya kami sudah berhasil mengumpulkan puzzle-puzzle begitulah antara versi dari FPI dengan versi dari kepolisian. Nah, kami tahapnya masih menyusun puzzle itu supaya nanti kalau 90% itu bisa segera disimpulkan. Ini levelnya itu baru 60 sampai 70% lah. Kami masih harus mendetilkan di beberapa bagian, misalnya nanti ini soal kendaraannya seperti apa begitu, sehingga nantinya jadi jauh lebih lengkap begitu. Oke, Pak BK, untuk pemeriksaan hari Ya, ini yang ada di kantor Komnas HAM ada pengumpulan keterangan terkait betul. dengan sejumlah fakta. Fakta yang ditujukan untuk fakta yang mana? Tentang kondisi jenazahkah atau ada fakta yang lain? Iya, jadi tadi malah saat ini sedang kami mendengar keterangan dari FPI, ada juga putranya Pak Rizik Syihab begitu, dan juga ada keluarga korban. Putranya Pak Rizik Syihab itu menyampaikan soal kronologi tentang sebelum kejadian seperti apa dari versi beliau, dan kemudian juga keluarga korban tadi memberikan keterangan tentang kesaksian mereka melihat kondisi jenazah begitu. Ada yang kondisi jenazah keponakannya, ada yang juga jenazah putranya begitu. Nah, kalau begitu Pak BK, sejauh ini apakah Komnas HAM sudah berkomunikasi dengan Kabareskrim soal temuan-temuan yang selama ini ditemukan oleh Komnas HAM? Kami sampai saat ini belum berkomunikasi dengan Kabareskrim soal temuannya, tetapi komunikasi dengan Kabareskrim tentang kebutuhan penyelidikan Komnas HAM. Itu jadi misalnya kami minggu lalu meminta keterangan dari dokter yang melakukan otopsi. Kami juga komunikasi dengan Kabareskrim. Hari ini kami ingin memeriksa kendaraan yang dipakai baik oleh FPI maupun oleh anggota kepolisian. Kami juga berkomunikasi dengan Kabareskrim. Artinya komunikasinya hanya sebatas kebutuhan yang diperlukan oleh Komnas, bukan mengkomunikasikan temuan Temuan-temuan. ataupun kesimpulan. Iya, betul. Oke, begini Pak BK, kalau Ya. ada perbedaan nantinya dengan versi polisi, hari ini kan FPI juga diperiksa, kemudian juga nanti rencananya akan ada pemeriksaan kendaraan di Polda Metro Jaya. Apakah penyelidikan ini juga nantinya dilanjutkan ke Pro Justisia? Nah, ini tergantung pertemuannya, begitu. Tentu saja kami tidak menutup kemungkinan akan dilanjutkan ke Pro Justisia. Itu kemungkinan itu akan ada, selalu ada. Tetapi lagi-lagi kami saat ini masih level atau tahap mengumpulkan keterangan. Masih banyak sekali yang harus didalami soalnya, Mbak. Soal detail-detail, soal kemudian bagaimana masing-masing pihak memberikan keterangan, terus kemudian harus dicek di lapangannya seperti apa, apakah betul atau tidak. Tapi tentu saja versi Komnas HAM akan berbeda dengan dari FPI maupun dari kepolisian, karena tentu saja kami punya sudut pandang yang berbeda. Meskipun dari pihak polisi sendiri sudah menggelar reka ulang, meskipun. Betul, artinya kami kan juga olah TKP, Mbak. Artinya olah TKP sampai 3 kali begitu, untuk pertama menunjukkan keseriusan kami menuntaskan kasus ini. Yang kedua juga kemudian
memverifikasi atau mengklarifikasi keterangan yang diberikan oleh FPI maupun polisi. Begitu. Kalau yang Artinya hari, oke, silakan Pak. Ya, apakah betul atau tidak begitu? Apakah cocok atau tidak? Atau ada juga kejadian-kejadian lain yang mungkin tidak diceritakan oleh atau tidak disampaikan oleh baik oleh FPI maupun juga oleh pihak kepolisian. Termasuk juga hari ini akan menggali soal ada informasi FPI, pihak keluarga dari korban ini membawa foto jenazah korban dan juga kesaksian pada saat kesaksian kondisi jenazah yang sudah selesai diotopsi dari Rumah Sakit Polri. Itu juga kah? Betul. Artinya tadi saya sebelum dialog ini saya sempat mendengar keterangan langsung dari keluarga korban. Mereka bercerita tentang kesaksian mereka melihat kondisi jenazah begitu pasca dipulangkannya dari Rumah Sakit Polri. Kalau agenda untuk pemeriksaan senjata, kami boleh tahu? Ya, ini kami minggu ini masih konsentrasi dengan tadi permintaan keterangan dari FPI dan juga dari mobil nanti cek langsung kendaraan. Nah, setelah itu tentu saja akan ada pemeriksaan tentang uji balistiknya, otopsinya sudah, tinggal uji balistik, dan kemudian kami juga akan meminta keterangan dari para ahli. Gitu. Artinya dengan temuan, dengan kesimpulan yang ada di Komnas HAM tentu saja harus diuji oleh para ahli. Gitu. Atau kemudian kami meminta masukan dari para ahli sehingga hasil yang ada jadi objektif. Ya, faktanya akan dibuka secara terang benderang. Terima kasih Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara sudah bergabung bersama kami di Kompas Siang hari ini.